lifelong learner semua, semangat pagi. Welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan teman-teman lifelong learner semua, nama saya Anastasia Cendana. Boleh dipanggil Tasya, saya akan nemenin teman-teman semua selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, untuk teman-teman lifelong learners yang mungkin baru pertama kali join nih, jadi kita di Multimatic setiap hari Rabu jam 12 siang, kita akan ada DT Talk, Digital Transformation Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi dengan topik-topik yang pastinya seru dan menarik selama kurang lebih 40 menit. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin terlewat nih untuk di TikTok kita yang minggu-minggu sebelumnya, tidak usah khawatir karena di sosial medianya Multimatics, di Instagram @multimatics dan juga di YouTube kita di Multimatics ID, kami semua ada video-video lengkapnya nih untuk di TikTok kita yang di minggu-minggu kemarin. Jadi teman-teman boleh langsung aja ke sosial medianya Multimatics. Oke, mungkin teman-teman udah penasaran nih, kita hari ini akan pembahasannya tentang apa sih, ya kan? Nah, untuk minggu ini kita akan bahas tentang IT Disaster Recovery Plan atau ITDRP. Ya, sesuai namanya Disaster Recovery Plan, jadi kita akan membahas nih tentang mungkin tahapan-tahapan pemulihan yang harus kita planningkan untuk jika nanti mungkin ada disaster IT yang terjadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman lifelong learners ada yang punya pertanyaan nih ya, boleh aja langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti akan langsung dibantu jawab oleh expertnya. Oke, mungkin langsung aja, tak usah berlama-lama lagi. Jadi hari ini aku tidak sendiri, aku ditemenin sama expertnya nih yang akan bantu kita untuk bahas tentang ITDRP yang tadi. Langsung aja please welcome Mas Teddy Asta. Oke, halo Mbak Tasya. Tes suara dulu ya, Ini hampir aja nih. Ini baru ini saya baru ngeliat ya? ada begini Baru ya. lihat ya? Iya nih, jadi tes suara dulu takut nggak masuk. Oke, boleh dites dulu tes suaranya 1, 2, nih Mas. 3. Oke ya? Oke lah. Oke, suara saya juga oke lah ya harusnya. Oke ya. dong. Gitu. Oke, mungkin semangat pagi dulu nih Mas Teddy. Semangat pagi. Pagi. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman lifelong learners yang mungkin udah ngumpul nih, udah menantikan yang acara udah nonton weekly Multimatics kita ini. Oke, mungkin teman-teman lifelong learners sudah kenal nih dengan Mas Teddy ya, sudah sangat sering muncul juga di acara di TikTok kita. Jadi Mas Teddy ini adalah konsultan di Multimatics ya, khususnya di bidang IT security. Betul ya Mas Ted ya? Berarti udah expert banget nih ya di bidang IT security ya? Oh iya, sambil belajar kita semuanya ya. Semua tetap sambil belajar ya teman-teman semua. Betul. Nah, Mas Teddy sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Tasya. Sehat ya, kita udah bisa mulai nih, udah bisa bagi-bagi ilmu lagi hari ini ya. Siap, kita ngobrol bersama-sama. Oke, siap. Nah, jadi tadi aku udah bahas juga sih di depan kalau misalkan kita akan bahas tentang ITDRP nih Mas. Betul, oke. Disaster Recovery Plan ya. Oke, nah mungkin langsung aja nih, mungkin teman-teman lifelong learner semua yang masih awam atau baru pertama kali denger kan ya tentang ITDRP ini, belum mengerti nih ITDRP itu apa sih, mau bahas apa sih gitu kan. Jadi mungkin kita boleh jelaskan dulu nih apa sih ITDRP dan fungsinya untuk perusahaan tuh apa sih, seperti itu. Oke, baik Tasya. Jadi kita kalau ngomongin, saya setel mic lagi ya sambil ya. Saya juga nih. Iya, maklum masih. Iya, agak ngeri-ngeri ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang DRP. DRP itu kalau kita kepanjangannya adalah bahas Disaster Recovery Plan ya. Yang mana DRP itu adalah sebuah skema atau kita bisa bilang sebuah dokumen yang memang sudah dibuat gitu ya, disahkan, diimplementasikan dan memang direview secara berkala. Dokumen apa? Nah, dokumennya itu berisi tentang bagaimana sebuah organisasi itu bisa menanggulangi ketika ada segala sesuatu yang sifatnya bencana atau destruktif terhadap aset-aset yang dianggap kritikal oleh mereka. Gitu. Itu DRP. Oke, jadi DRP itu ada di mana? DRP itu dititik beratkan di area atau di departemen IT pada khususnya. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang Disaster Recovery Plan, itu lebih mengarah bagaimana kita menanggulangi atau strategi penanggulangannya terhadap layanan-layanan TI yang sifatnya kritikal di organisasi tersebut. Gitu. Oke. Itu gambaran umum. Berarti yang kita buatkan dokumennya ini yang kita buatkan kebijakannya lah ya kita ngomongnya itu
jika sudah setelah terjadi bencananya, atau mungkin melingkupi preventifnya juga agar bencana itu nggak terjadi sebelumnya harus ngapain, Betul. atau terus saat bencananya terjadi kita harus ngapain, atau Betul. yang dibahas hanya menanggulanginya saja setelah terjadi bencananya saja. Oke, ini good question ya. Mm-mm. Jadi yang dibahas itu sebenarnya holistik, Tasya. Jadi Oke. secara keseluruhan, bagaimana di DRP itu nanti bagaimana si organisasi itu bisa membentuk sebuah small teams yang notabene-nya ketika terjadi bencana itu mereka sudah tahu Harus apa ngapain yang gitu harus ya. mereka lakukan, mau ngapain, siapa PIC penanggung jawabnya terkait aset-aset yang masuk ke dalam ruang lingkup disaster recovery plan ini. Itu yang pertama. Lalu sebelumnya ya, itu kan karena pembentukan tim itu sebelumnya. Yang kedua, itu ketika terjadi bencana, itu ada trigger yang dijalankan oleh si ketuanya DRP di sini dalam struktur organisasi DRP-nya. Nah, itu nanti semua tim akan bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang sudah di-define di dokumen DRP tersebut. Nah, yang ketiga, nanti kita kalau ngomong DRP itu panjang. Jadi DRP itu bukan cuman kita bicaranya kalau ada terjadi banjir, kita angkat tuh server. Nggak begitu, nggak semudah itu ya. Jadi nanti di sana tuh akan dibahas ada namanya RTO Recovery Time Object dan RPO Recovery Point Object. RTO dan RPO, RPO. ya. Oke, apa tuh Mas? Nah, jadi RTO itu adalah nanti kita define di sana. RTO itu atau Recovery Time Object itu dia organisasi harus bisa menentukan setiap jenis layanan critical TI-nya itu berapa lama boleh downtime. Oke. Misal kita bahas satu aplikasi yang notabene-nya itu dipakai buat transaksi seluruh Indonesia. Which is kalau kita mau ngomongin downtime, kok kayaknya nggak masuk di akal ya. Harus sampai bisa downtime 1 jam, apalagi 1 hari, gitu kan? Iya. Nah, RTO itu nanti yang harus ditentukan oleh organisasi yang pemilik aplikasi dan pemilik bisnis tersebut. Itu berapa RTO yang boleh ditoleransikan ke aplikasi A, gitu. Oke? Itu benang merahnya RTO. RTO ya yang pertama nih ya. Ya, Recovery Time Object. Oke, jadi tadi sudah clear ya, ada aplikasinya kritikal, dipakai seluruh Indonesia gitu ya. Kalau sampai downtime, netizen di Twitter, di Instagram, di TikTok semua update marah-marah. Trending. Itu berarti kalau kita ngomongin DRP, berarti RTO-nya sudah bisa dipastikan hanya dalam hitungan less than a minute. Wow. Gitu ya. Iya. Itu sebagai contoh. Iya. Ada lagi tadi setelah RTO apa? RPO. RPO ya, ingat ya. Jadi RPO itu adalah Recovery Point Object. Ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau tadi adalah berapa lama aplikasi tersebut atau layanan tersebut ditoleransikan untuk down selama proses terjadinya pemulihan bencana atau pengalihan bencana. Kalau RPO itu adalah berapa rentang waktu data, informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut itu yang boleh hilang dan nanti bisa direcover kembali. Jadi gini, misalnya ini logik simpelnya dulu ya. Kita nggak usah ngomongin infrastruktur yang besar-besar. Misalnya handphonenya Tasya. Iya. Oke. Terakhir WhatsApp misalnya jam 12 siang. Ternyata amit-amit crash. Satu OS handphonenya crash. Otomatis ketika crash, WhatsApp yang harus berlalu lintas antara jam 12 sampai let's say misalnya 1 jam. Sampai jam 1. Nah, rentang 12 sampai jam 1 itu kan datanya loss. Iya. Itu yang disebut RPO. Oke. Jadi berapa lama datanya itu hilang dan nanti harus dikembalikan itu tuh berapa lama. Gitu. Oke, berarti si data yang hilang itu nanti harus dikembalikan dalam waktu berapa lama? Bukan gitu. Jadi lebih ke arah toleransi data yang hilang itu boleh berapa lama. Kalau iya. Kita ambil asumsinya adalah balik lagi ke aplikasi tadi. Itu transaksi dipakai seluruh Indonesia. Wah, udah pokoknya paling jantungnya di Indonesia saat inilah, kekinian lah gitu ya. Tiba-tiba downtime. Otomatis RPO-nya
itu kan pasti ketika downtime jam 12, kan setelah jam 12 ada transaksi tuh. Iya. Iya kan? Atau ketika pas jam 12 kurang 1 detik, itu transaksi lagi di on sama beberapa ribu customer. Di on, submit, ternyata putus. Iya kan? Nah, ada rentang nih. Ternyata dia baru up lagi jam 1 siang. Berarti apakah RPO itu ditoleransikan oleh si bisnis pemilik aplikasi ini sejam hilang transaksinya? Oh, ya. Oke. Atau organisasi menyatakan bahwa gue nggak mau ini kurang dari 1 menit RPO-nya, nggak mau tahu gimana caranya. Bisa dong, Bisa. boleh. Boleh. Itu nggak ada masalah, itu hak. Itu hak, itu karena kebutuhan bisnis si organisasi. Oke. Jadi RPO itu adalah berapa lama data nanti yang akan hilang, dan itu akan dikembalikan lagi ke si ke aset, bukan aset ya kita bilang, ke layanannya lagi untuk beroperasi normal gitu. Jadi udah dapat poinnya ya, Dapat. RTO itu RTO dan RPO. karena itu nanti yang akan menentukan jenis kritikalitas apa dalam aplikasi yang ada di satu organisasi dan yang masuk ke dalam scope DRP itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Mas Ted kasih contoh kasusnya, contoh ini nih, contoh pura-pura tuh ya, ya kan. Nah, mungkin biar teman-teman lifelong learners lebih ada paham lagi nih, ada kaitannya si DRP ini dengan dunia nyata nih ya. Mungkin boleh dikasih kasus-kasus yang memang sudah pernah terjadi nih. Mungkin kasus-kasus IT, kita sebutnya bencana IT ya. Iya. Bencana IT yang mungkin cukup besar yang pernah terjadi, yang seharusnya tuh bisa dihindari kalau misalkan kita udah implementasi DRP gitu. Oke. Sebenarnya saya agak menggarisbawahi ya Tasya. Kalau untuk menghindari sepertinya enggak. Karena namanya bencana itu pasti akan lebih random ya kenanya gitu. Dan dampaknya itu memang jatuhnya lebih signifikan ya. Tapi tergantung, balik lagi, seberapa readiness-nya si organisasi menghadapi bencana tersebut gitu. Yang paling contohnya kalau menurut saya ya, masih dalam waktu dekat ini tuh, mungkin teman-teman lifelong learners atau Tasya juga pernah ingat, belum lama, saya juga lupa persis waktunya kapan. Pokoknya ini terakhir yang latest lah ya, yang heboh, itu gedung cyber sempat kebakaran. Iya, ingat. Kan kita kena juga itu ya Mas. Betul, itu kita juga lumayan kena dampak. Jadi gedung cyber kebakaran, kalau lifelong learners nanya, terus kenapa? Gitu kan? Ya gedung cyber kebakaran kan bukan gedung kita. Bukan gedungnya Bank BCA, Bank Mandiri, bukan gitu kan? Walaupun mereka nggak meletakkan di sana itu asetnya. Tapi kalau kemarin kita lihat di gedung cyber itu kan di sana pusat data center yang memang dikelola oleh berbagai macam perusahaan penyedia jasa, dan memang di situ banyak customer yang menyewa untuk bisa meletakkan data centernya atau di colocation-kan lah gitu bahasanya ya. Nah, dilalahnya waktu itu kebakaran nih, gitu kan? Setelah kebakaran mulai tuh terlihat banyak layanan-layanan yang ketika terjadi kebakaran sudah melalui beberapa waktu setelah terjadinya kebakaran itu belum juga kunjung up gitu ya. Nah, kita jujur, kalau untuk ini bukan untuk mengeblame untuk dan sebagainya macamnya. Ini adalah lebih ke arah sebenarnya lebih ke readiness kita ketika menghadapi bencana. Karena yang namanya bencana itu kan pasti unpredictable ya. Undesired, unpredictable. Nah, kayak kemarin kita juga nggak tahu triggernya apa, tiba-tiba terjadi kebakaran dan kebetulan itu melahap lumayan beberapa lantai yang notabene-nya berisi data center utama gitu ya. Dan memang itu sedang menjalankan bisnis atau service atau layanan gitu. Nah, itu down. Kita juga nggak tahu dampaknya, apakah server-servernya di rak tersebut itu memang hangus terbakar atau memang hanya putus power gitu ya, sehingga hanya cukup dipindahkan perangkat dan lain sebagainya macamnya. Kalau kita ngomongin ke DRP-nya, contoh kasusnya di sini adalah ketika terjadi, let's say misalnya sebagai contoh tadi, kebakaran, itu downtime itu kemungkinan besar ada. Kita tidak bisa bilang zero downtime. Itu juga kalau untuk melihat dari infrastruktur di Indonesia,
masih cukup berat lah ya, tapi bukan berarti nggak mungkin. Iya. Mungkin itu possible, tapi harus didukung dengan infrastruktur dan supporting utilities-nya yang kelas wahid gitu ya. Nah, terus kemarin tuh pasti terjadi downtime. Namun kita harus kembalikan lagi bahwa ketika kita memiliki aset di sana atau kita menyewa layanan yang notabene-nya dia memiliki aset di sana, itu kan pasti di kontrak ada service level agreement. Jadi pernyataan kerjasama berapa lama ketika kita menyewa di sana kita boleh menerima downtime, gitu kan? Nah, kalau kejadian bencananya kemarin seperti real case yang terjadi kebakaran dan downtime-nya bisa sampai sehari 2 hari, itu kan berarti sudah apa ya kita bilang ya, lebih ke lewat dari SLA-nya melewati itu ya? batas minimum. Dan yang jadi analisa bagi para praktisi gitu ya dan pakar itu lebih ke arah apakah di sana sudah ada proses disaster recovery plan? Kalau belum ada, jadi pertanyaan kenapa belum ada disaster recovery plan? Sedangkan layanan itu sudah menjadi layanan bisnis utama yang diberikan pada customer ataupun yang sudah menjadi milik si organisasi yang diletakkan di sana. Kan gitu. Yang kedua adalah itu kan hanya single source gedung yang terbakar. Nah, kalau misalnya gedung cyber itu aja yang kebakar, kalau dia punya skema DRP, otomatis dia punya data center dan disaster recovery center, DRC. Jadi ketika data center ini amit-amit terbakar, roboh, kena bom, gempa dan lain-lain, itu nanti akan di-recover, akan dijalankan lagi prosesnya agar bisa kembali normal itu di DRC ini tadi. DRC-nya ada di mana? Itu sudah pasti lokasinya tidak boleh satu titik lokasi dengan DC atau data center, oke? Nah, itu yang kemarin kalau kita bahas dari contoh kasus, itu yang menjadi pertanyaan para praktisi. Kenapa downtime-nya bisa sebegitu lama, gitu kan? Apakah DRC-nya memang belum mumpuni atau memang belum ada, ataupun planning dari disaster recovery-nya itu memang belum established. Nah, itu contoh kasus besar. Tapi balik lagi, saya bercerita di sini hanya mengungkapkan bahwa inilah real case kejadian kemarin, gitu ya. Betul. Tanpa mau menyalahkan pihak A, B, C dan lain sebagainya macamnya, bukan. Kita di sini untuk educational purpose tujuannya. Seperti itu sih. Oke, tadi kan untuk kalau dari kasus yang barusan dibahas itu berarti kan tadi ada DRC ya, dia harus ada tempat untuk backup si datanya itu yang berada di lokasi yang berbeda. Betul. Ya kan? DRC itu cukup di satu tempat aja ya, berarti. DRC itu cukup. Berarti lokasi utama lalu lokasi backup, jadi ada 2 tempat saja. Lebih dari satu DRC itu tidak masalah. Oke. Tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan dari si organisasi itu sendiri. Gitu. Kalau cukup satu DRC-nya aja. Misalnya DC-nya di Jakarta, DRC-nya di somewhere gitu ya, di area Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, as long as bisa mengakomodir at least, ini best practice yang berbicara, kurang lebihnya adalah 80% proses dari CDC itu harus bisa berjalan di DRC. Gitu. Jadi 80% ya. Iya. 80% dari DC itu bisa berjalan di DRC. Nah, itu optimalnya seperti itu. Syukur-syukur bisa 100%, 1 banding 1. Atau kalau memang kurang ya bisa di-split lagi. DRC-nya dipecah lagi. Banyak perusahaan yang sudah menjalankan atau mengoperasikan DRC itu lebih dari 1 titik. Oke, nah kalau misalkan tadi dari kasus yang barusan juga kan berarti kita bicara komponen pentingnya itu tentang si data centernya ya, tentang data centernya. Nah, kalau misalkan bicara tentang IT kan banyak komponen-komponen lainnya yang mungkin penting untuk dilindungi ya selain data center seperti mungkin jaringannya, terus cloud-nya dan hal-hal lainnya itu. Nah, di DRP ini apakah mencakup semua komponen itu atau si DRP ini akan spesifik, Mas? Jadi misalkan DRP untuk data center, lalu DRP untuk cloud, gimana tuh kira-kira? Oke. Nah, ini good question juga Tasya. Jadi kayak tadi yang disampaikan ada network atau jaringan, ada cloud, ada lagi virtualization kita bilangnya, dan ada data center. Itu adalah beberapa tipe disaster recovery sebenarnya. Oke. Jadi yang tadi kita bahas sebagai real case itu kurang lebihnya adalah lebih ke arah disaster data center recovery. Gitu ya, data center recovery. Karena ketika ya waktu pas kasusnya di gedung cyber yang terbakar itu data centernya. Oke. Nah, itu lebih ke arah data centernya. Namun ada beberapa tipe lagi. Misalnya contoh yang pertama itu adalah virtualisasi
recovery, virtualization recovery, ada cloud recovery, ada network, dan ada data center gitu ya. Nah, kalau virtualization itu lebih ke arah ketika kita melakukan bukan backup ya, tapi lebih ke arah perlindungan ekstra yang notabene adalah aset utama kita itu kita siapkan aset untuk cadangannya gitu. Agar ketika ini ketika ini terjadi, si aset cadangan kita ini bisa langsung secara dalam waktu sesingkat-singkatnya up dan bisa mengembalikan bisnis. Oh, itu sebutannya virtualisasi. Virtualisasi, tapi virtualisasi belum di situ sebutannya. Jadi virtualisasi itu lebih sebutnya adalah aset kita, misalnya ini server-server utama gitu ya, dalam bentuk virtualisasi itu kita buat recovery-nya. Sehingga ketika di sini mati dengan berbagai macam alasan, di sini langsung bisa hidup. Oke, tapi dalam skema virtualisasi semuanya, bukan fisik. Notabene-nya adalah misalnya kita punya komputer A, itu bukan fisik sama PC dan laptopnya itu kita tenteng-tenteng bawa. Bukan, tapi dia sudah dalam bentuk virtualisasi seperti OS pada umumnya gitu ya. Itu nanti ketika dia down dengan berbagai macam alasan, dari sini sudah langsung ready untuk bisa up. Dan virtualisasi ini yang memang biasanya paling mendekati high availability. Apa tuh high availability gitu ya? Tahu nggak? Belum tahu ya? Belum tahu. Ya, yang virtualisasi ini juga aku agak bingung. Agak bingung ya? Nah, gimana, Mas? Nih jadi gini, kita sedikit ngobrol tentang virtualisasinya dulu. Virtualisasi misalnya gini, Tasya punya handphone. Itu dalam bentuk physical device. Physical device, iya kan? Nah, jadi physical device-nya ini, yang dengan handphone Tasya ini bisa dibuat virtualisasi yang notabene-nya tanpa memerlukan perangkat keras. Kita taruh itu misalnya di server atau di laptop kita, itu bisa jalan. Dijalankan secara virtual. Oke. Tapi dalemannya itu persis sama yang ada di handphonenya Tasya. Paham kan? Paham, tapi bisa gitu ya? Oh, bisa dong. Bisa. Kan kita di kantor juga pakai. Yang mana tuh? Ya virtualisasi server banyak gitu. Oh gitu? Iya. Oke, baik. Ya gitu. Jadi udah kebayang ya analoginya ya. Iya. Nah, jadi virtualisasi itu dilakukan recovery agar ketika banyak virtualisasi A, B, C, D, E sampai Z balik lagi ke A itu yang jalan karena itu critical, itu ketika terjadi downtime dan sebagainya macamnya itu bisa langsung tercover di sini di recovery-nya si virtualisasi ini gitu. Nah, di sini kenapa tadi saya sempat mention itu high availability? Karena skemanya virtualisasi itu mengandalkan real time communication antara si primary sama slave. Apa tadi? Slave. Ya, slave itu cadangan lah. Gitu kan. Kalau diartikan kan bisa macam-macam slave itu ya. Jadi slave ini lebih ke arah cadangannya. Jadi si primary power outage, crash, amit-amit kena malware, hilang apa segala macam. Itu ketika real time dia akan berbicara langsung di sini up. Nah, itu virtualisasi recovery yang tadi. Makanya dibilang high availability. Kenapa? Karena ketika ini mati, si si slave-nya virtualisasi ini akan langsung dalam hitungan detik on langsung up. Karena kenapa? Karena daily-nya antara primary dengan slave itu selalu berkomunikasi secara real time. Data yang diinput di sini diproses, lalu nanti akan ke transfer di sini diproses. Jadi dia mirroring. Itu yang dibilang makanya recovery-nya si virtualisasi ini bisa mendekati high availability karena skemanya seperti itu. Oke? Nah, itu baru tadi dari sisi virtualisasi ya. Iya. Yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang jaringan atau network recovery. Kalau di sini kita bahasnya lebih ke arah jaringan yang ada di dalam satu organisasi atau perusahaan itu bisa terselamatkan lah ya, atau kita bilang bisa ketika terjadi bencana itu pulih gitu loh. Pulih dalam arti adalah misalnya kita punya satu jaringan yang notabene itu menyebarkan internet kepada karyawan di kantor kita gitu kan. Amit-amit terjadi bencana. Bencananya bisa macam-macam. Misalnya adalah ternyata si providernya yang putus karena ada gangguan FO segala macam sampai 1, 2, 3, 4 jam.
Nah, terus kita berhenti nih jadinya, gitu kan? Mau Iya. nggak mau karena cuma punya satu. Itulah makanya tadi virtualisasi yang gunanya adalah nanti punya eh, jalur network atau jaringan cadangan yang memang dia ready, siap untuk men-switch ketika terjadi si primary ini putus. Nah, itu juga sebagai salah satu skema jaringan atau network recovery, gitu ya. Yang ketiga apa lagi tadi ya? Data center. Data center ya. Oke. Iya. Nah, data center yang tadi sudah kita ceritakan tuh, case utamanya seperti gedung cyber kemarin. Jadi data center itu lebih ke arah perangkat yang ada di dalam satu environment yang notabene itu ada server yang berjalan di sana. Proses pengolahan data di sana. Apaan aja isinya? Ya macam-macam. Server utamanya, server internal, aplikasi yang sifatnya internal yang diolah oleh si organisasi, yang itu diolah oleh publik gitu ya. Itu semuanya di sana. Nah, perangkat fasilitas itunya yang memang nanti akan dilakukan recovery ketika terjadi bencana. Oke? Servernya, networknya, apapun, anything yang ada di dalam data center itu masuk ke dalam ruang lingkup recovery atau pemulihan. Yang notabene-nya adalah ketika data center itu ambruk, hancur, terbakar dan sebagainya macamnya, si recovery-nya ini sudah bisa mengakomodir si data center. Jadi downtime itu cuma hitungan menit gitu ya, sebagai contoh. Nah, terakhir itu cloud. Cloud recovery. Jadi di sini tuh kita kalau berbicara tentang cloud recovery itu lebih ke arah kita menyimpan datanya dan lain-lain sebagai macamnya itu ada di cloud. Di cloud. Iya, di cloud sesuai ya. namanya lah ya, di Sesuai cloud namanya ya. di cloud. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya, Tasya nih pasti punya beberapa cloud provider yang dipakai kan? Misalnya seperti Google Drive gitu ya, atau mungkin punya Dropbox, atau mungkin punya OneDrive dari Microsoft gitu kan, dan lain-lainnya. Nah, ini kita contohnya berbicara tentang skala kecil banget gitu ya. Jadi data, informasi, software apapun yang kita miliki itu kita letakkan di cloud sebagai recovery. Jadi kalau laptop kita terjadi crash atau apa-apa, datanya ada di sana yang bisa kita tarik. Gitu. Tapi kalau cloud ini harus ada sedikit disclaimer bahwa harus kita pastikan bahwa dari sisi security ini itu sudah cukup atau sudah mengakomodir. Oke? Nah, seperti itu. Oke, berarti apa sih DRP ini tadi masing-masing ya, Mas? Bisa atau apa? Atau misalkan kita kalau tadi implementasi DRP langsung mencakup ke semuanya ini tadi virtualisasi, network, apa tadi data center, cloud, atau spesifik satu-satu. Misalkan kita mau implementasinya DRP data center, yaudah yang data center aja. Nah, betul. Jadi kalau untuk implementasi kita harus lihat dulu kapabilitas dari si organisasi tersebut. Kapabilitas itu macam-macam, dari sisi SDM, dari sisi anggaran gitu ya, dari sisi strategi, kebutuhan bisnis itu semua harus disesuaikan. Kalau misalnya si organisasi itu sudah punya data center existing, itu tinggal dilanjutkan aja untuk membuat DRP-nya dengan ruang lingkupnya khusus terkait data centernya, gitu kan? Karena nanti kan di sana semua yang ada di dalam data centernya, tidak semua sih. Itu kita nggak bisa bilang semuanya karena tidak semua itu under control, ya kan? Jadi kita harus pilah-pilah nanti kritikalitas, gitu. Jadi ini dikembalikan lagi ke kemampuan organisasi, Tasya, yang mana yang mau diimplementasikan. Oke, berarti emang balik lagi disesuaikan aja lah ya sama Betul. si organisasi ini juga maunya Betul. yang mana, Yang mana penting, dulu, yang mana menurut mereka. Yang penting, yang capable, yang memang bisa dijalankan. Yang pasti bisa dijalankan. Oke, aku penasaran deh kalau misalnya kayak tadi data center nih ya. Berarti kalau misalkan data center sendiri, tadi kan ada kasus juga yang tadi di mana itu? Gedung cyber. Ya, yang gedung cyber itu kan tentang data center juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk data center ini ya, sebenarnya kalau penempatan lokasi nih Mas, sebenarnya better di organisasi itu sendiri atau third party jadinya sebenarnya? Yang disarankan seperti apa ya? Sebenarnya
kalau yang disarankan itu beberapa opsi sih ya jatuhnya. Jadi opsi itu ada beberapa. Bisa kita on premise, kita letakkan di gedung kita sendiri sebagai data centernya gitu ya. Atau kita colocation gitu. Kita colocation ke tempat ya. colocation. Nah, gedung cyber itu sebenarnya salah satu tempat colocation data center. Biasanya digunakan oleh para organisasi gitu kan. Jadi kalau untuk disarankan sebenarnya tergantung, kita kembalikan lagi ke organisasi masing-masing. Karena membangun data center itu bukan perkara hal yang mudah dan hal yang murah gitu ya. Jadi itu butuh anggaran besar, butuh resource yang cukup mumpuni dan kuat, dan serta memang kapabilitasnya cukup baik untuk bisa mengelola data center itu on premise. Oke? Karena data center itu memiliki standarisasi internasionalnya sendiri yang harus kita ikuti ketika memang kita mau meng-establish atau membuild data center itu gitu. Jadi kita kembalikan lagi. Terus kalau colocation apakah haram? Tidak dong. Kan gitu kan. Colocation itu boleh kita gunakan sepanjang memang kemampuannya si organisasi itu hanya sampai misalnya baru sampai colocation, atau memang si organisasi itu sudah mengukur resiko dan lain sebagainya macamnya terkait colocation itu bagaimana gitu. Oke. Sama ya berarti kayak apa sih misalkan sekarang-sekarang ini kan orang-orang kalau misalkan mau buka usaha nih misalnya Mas, misalkan buka restoran gitu kan sekarang ada kayak cloud kitchen gitu. Tahu kan ya Mas? Tahu. Jadi kalau misalkan emang dia mungkin secara dana dan lain-lain belum siap ya untuk buka sendiri, jadi ya ini ke tempat yang disewakan ya yang memang udah siap seperti Udah itu. siap karena ketika misalnya contoh ya, contoh colocation, kita itu nanti membayar jasanya untuk si penyedia jasa colocation itu dia nanti tanggung jawabnya adalah dari sisi lingkungannya dia. Dalam lantai itu sudah ada safety terkait bencana, misalnya sudah ada anti api, sudah ada pendeteksi asap misalnya ya, sudah ada monitoring yang surveillance CCTV, akses kontrol. Jadi itu udah diakomodir tuh oleh si penyedia colocation. Kita sebagai customer-nya cuman tinggal naruh atau meletakkan server itu di sana. Kita dikasih jatah ini rak ini gitu ya. Terus server kita susun tuh di situ gitu. Itu colocation. Jadi dari sisi biaya si organisasi lebih efisien, namun dia harus membayar beberapa anggarannya untuk jasa kontraknya itu dengan si colocation itu sendiri. Gitu. Iya. Oke, mungkin untuk organisasi-organisasi yang mungkin istilahnya nggak mau ribet ya, cocok juga ya di sana ya Mas. Betul, cocok dan bisa juga nanti menggunakan cloud. Tapi balik lagi, kebutuhan dulu yang paling utama. Jadi si organisasi itu harus bisa menentukan dulu yang mana yang mau memang diamankan, yang mana juga yang memang mau dilempar ke colocation gitu ya. Jadi jangan sampai salah sasaran, bengkak di anggaran. Ternyata layanan tersebut ya mau downtime sebulan juga nggak apa-apa kali gitu ya kan. Itu kan jadi jatuhnya mubazir. Mubazir dalam arti adalah harusnya anggaran itu lebih dititik beratkan ke yang lain, bisa hardening, bisa upgrading dan sebagainya macamnya gitu sih Tasya. Oke. Ini mungkin teman-teman lifelong learners sudah mulai terbuka nih ya. Mudah-mudahan ya. Pikirannya tentang DRP. Nah mungkin langsung aja nih, mungkin teman-teman lifelong learners habis dengar tadi penjelasan, contoh kasus dan lain-lain, langsung ada pengen nih, wah kayaknya harus nih menerapkan DRP nih gitu kan ya. Mungkin ada nih yang langsung ada pikiran seperti itu kan. Mungkin boleh nih Mas Teddy kiat-kiatnya nih kalau untuk teman-teman lifelong learners yang di organisasinya mau menerapkan DRP, kira-kira apa aja nih yang harus disiapkan? Oke. Nih, untuk bagi para di organisasi ya yang memang ingin menerapkan DRP ini, yang paling utama adalah memang harus bisa menentukan tujuan dari strategi bisnisnya dulu. Biasanya turunannya itu sudah ada dari strategi bisnis turun ke IT. Nah, IT itu nanti memang apakah memang layanan yang memang dikelola oleh IT itu sudah kritikal dan tidak boleh ada terjadi downtime yang signifikan. Lalu yang kedua adalah SDM-nya pasti. Cukup nggak orangnya? Kita membuat DRP kalau memang orangnya hanya 1-2 orang gitu ya, itu nanti akan sulit, apalagi 1-2 orang itu memang mengelola banyak layanan IT yang sifatnya kritikal. Itu akan sulit, berarti SDM-nya harus disesuaikan.
Berarti seenggaknya harus berapa orang tuh Mas? Kalau standarisasi Kasarnya gitu. orangnya itu kita nggak bisa patok nominal ya, atau jumlah orang itu berapa nggak bisa. Namun idealnya adalah yang pasti apa namanya, at least beberapa area yang memang kritikal itu harus ada dedicated 1 atau 2 orang. Oke. Itu yang paling penting. Karena operasional, insiden, itu memang harus ada yang bisa memegang secara dedicated. Bukan saya nih salah satu, saya pegang A, B, C, D, E, F, G. Kalau itu semuanya kejadian bersamaan gimana? Iya kan? Susah kan? Iya, Nah, bye-bye. itu dia. Jadi idealnya itu kita nggak ada patokan jumlah berapa personil yang harus, namun setiap layanan itu harus bisa di-cover oleh dedicated orang, gitu. Personilnya ada yang memang megang dedicated itu. Jadi ketika terjadi bencana dan lain segala macamnya, error bencana dan lain-lainnya, itu personilnya itu sudah ada yang ready untuk bisa membantu menanggulangi itu, gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah komitmen dari top manajemen dan lain sebagainya macamnya, karena di ERP ini outputnya adalah kemungkinan bisa jadi ada ekspansi pengadaan perangkat keras, ataupun mungkin nanti kerjasama dengan third party ketika mau menambah colocation gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, itu kan kalau top manajemennya pun sudah aware dengan kebutuhan ini, pasti kan akan disupport dengan berbagai macam strateginya gitu ya. Nah, yang keempat adalah nanti di awal itu organisasi harus bisa menentukan resikonya, harus melakukan risk assessment-nya itu di awal. Jadi syukur-syukur kalau memang mereka sudah menjalankan risk assessment itu secara reguler gitu, itu lebih baik nanti ketika ingin mengimplementasikan di ERP tinggal memoles aja nih, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa tuh memang semua sudah tercakup, ya itu sudah that would be great gitu kan. Nah, kayak gitu. Kurang lebihnya itu persiapan-persiapan utamanya. Berarti tadi apa namanya, dedicated personnya, terus tadi apa, resiko, terus komitmen manajemen. Tadi satu lagi apa ya? Nah, apa tuh satu lagi? Satu lagi boleh dimundurin aja nanti ya. Boleh dimundurin ya. Saya juga jadi lupa urutannya tadi. Iya, dipotong jadi tiba-tiba ngeblank. Biar teman-teman nanti bisa merecall lagi ya. Iya, langsung di-recall lagi aja. Oke, mungkin langsung aja nih pertanyaan terakhir mungkin dari aku nih ya Mas Teddy. Oh ya, lupa mengingatkan teman-teman lifelong learners, kalau ada yang punya pertanyaan boleh ya langsung dituliskan di kolom komentar di bawah, nanti akan langsung dibantu jawab oleh Mas Teddy juga ya. Siap ya, langsung dibantu jawab. Jadi langsung aja boleh ditanyain di kolom komentar teman-teman semuanya. Nah, oke, Mas Teddy lanjut nih. Jadi Mas Teddy kan udah ini ya menjalankan beberapa implementasi di ERP ya, di beberapa organisasi seperti itu. Nah, mungkin aku mau tanya ini aja sih. Kira-kira tantangan yang dihadapi si organisasi ini saat menerapkan di ERP itu seperti apa ya? Jadi teman-teman lifelong learners mungkin bisa lebih well prepare ya. Lebih well prepare untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi mostly gini, sepengalaman saya ketika mengimplementasikan DRP di beberapa klien gitu ya, sebenarnya kalau untuk tantangan, challenge yang lebih sifatnya bagaimana kita bisa menyatukan satu decision yang baik. Karena gini, sebagai contoh, saya ambil contoh misalnya untuk menentukan RTO RPO itu nggak mudah loh. Ya kan tadi kita udah bahas RTO RPO ya. Kita nggak bisa menentukan RTO RPO, ya sudah segini aja. Sudah begini aja gitu ya. Harus ada dasarnya lah ya. Harus ada dasar dan harus ada pemilik bisnis yang memang bisa ikut dalam menentukan. Itu bukan orang IT aja. Aplikasi A itu bukan dimiliki pure oleh orang IT loh. Bukan departemen IT, ada departemen TI apapun itu namanya, whatever namanya. Karena pasti aplikasi itu punya pemilik bisnis, pemilik proses bisnis. Mereka is a must untuk dilibatkan, wajib. Kenapa? IT itu supporting gitu ya. Pemilik bisnis ini adalah owner. Dia yang tahu kapan boleh downtime, berapa lama, transaksinya sebesar apa, segala macam gitu ya. Nah, itu dalam menentukan RTO RPO itu pasti akan ada beberapa diskusi, baik itu panjang ataupun singkat. Jadi dari organisasi sudah bisa sounding nih di awal. Jadi ketika konsultan masuk itu
sudah tinggal diskusi-diskusi yang sifatnya lebih tough lagi, namun lebih bisa mengerucut mengambil satu decision. Mau berapa RTO-nya, mau berapa RPO-nya. Karena itu ketika memang kita masih belum tahu, itu akan jadi debat panjang sebenarnya. Nah, itu challenge-nya tuh. Oke. Kita yang harus sebagai konsultan harus bisa lebih lebih bisa mendrive untuk bisa lebih mengerucutkan gitu. Karena ketika sudah ditentukan, sudah disahkan, ya seperti itu. Dan kalau tidak inline dengan bisnis, itu akan jadi masalah. Betul kan? Betul. Nah, itu yang jadi isu pertama. Yang kedua, cost. Misalnya gini, suatu organisasi sudah punya data center. Data centernya besar banget, gitu ya. Besar banget, dan ternyata ketika di-assess segala macam, yang ada di dalam data centernya itu masih, kita bilang ya, data center itu tidak mengakomodir 100% nih. Jadi lebih besar data centernya daripada si layanannya. Oke, jadi masih banyak space sebenarnya. Nah, terus bagaimana ya, itu kita juga nggak mau tarik mundur, dalam arti adalah kenapa bisa data centernya besar banget dan ternyata yang diolah tuh nggak banyak. Itu kita nggak bahas ke sana. Itu kan karena memang sudah track record yang sebelumnya. Yang pentingnya adalah ketika kita mau mengimplementasikan disaster recovery plan, itu harus cost efisien. Yang utama adalah sesuai porsi-porsinya. Jangan buru-buru langsung, kita co-location ke sana. Kita langsung bangun di RC di 2 titik gitu. Ternyata notabene-nya ketika dilakukan assessment, layanan kritikalnya nggak banyak. Gitu kan? Jadi mubazir lagi. Nah, itu juga penentuannya. Atau skenario kedua, vice versanya. Mau membangun data center sudah ada yang existing dengan ya misalnya saya anggap utilitasnya bisa untuk mengakomodir 20 server gitulah contohnya. Satu ketika kita assessment dan lain sebagainya macamnya, ternyata bisnisnya dia layanan kritikal itu banyak banget. Gitu. Outputnya apa? Mau nggak mau kan harus ada ekspansi dong. Iya. Upgrading gitu kan, improve dari sisi perangkat maupun dari sisi kalau udah kita ngomonginnya upgrading atau ekspansi, itu pasti kemana-mana tuh larinya gitu ya. Bukan hanya itu aja yang harus diberikan cost. Nah, itu nanti jadi isu berikutnya. Apakah layanan kritikal ini semuanya, kalau dari sisi pemilik bisnis, ya harus dong masuk, masa nggak masuk di ERP sih? Nanti kalau mati gimana, kan gitu kan? Tapi dari sisi perangkat untuk mengakomodirnya nggak sanggup. Organisasi kita tuh harus restructuring budget lah, apalah segala macam, capex, opex segala macam. Nah, itu tantangan juga. Panjang urusannya. Tantangan. Jadi nanti yang mana yang mau ngalah? Si business owner apa organisasi mengalah untuk memberikan extra additional budget tambahan untuk bisa membangun ABCD untuk mengakomodir critical. Tuh, kurang lebihnya yang so far seperti itu sih tantangannya ya. Oke. Yang ketiga satu lagi, melakukan, karena kalau di DRP ini implementasi, jangan lupa di ujung itu ada testing. Testing itu bisa berbagai macam metode, bisa real testing, bisa tabletop testing. Tabletop testing itu apa? Di atas meja. Nggak bercanda itu. Oh iya. Bercanda ya. Jadi ya ampun. Iya. Tadi pembahasannya serius ya. Serius ya. Kita kira ini serius juga ada tabletop testing. Jadi benar, tabletop testing itu ada. Tapi skemanya itu adalah kita melakukan testingnya itu tidak dengan real simulation, kita matiin cabut power data center, bukan. Tapi lebih ke arah kita membuat itinerary jam 7, jam 8 mati data center ini segala macam. Jadi udah ada skenarionya dengan skenario besarnya, misalnya kebakaran A, B, C, D, E, F, G sampai nanti kembali normal. Nah, itu kita lakukan testing. Testing itu dalam arti adalah untuk melihat apakah dari sisi personil ini sebenarnya udah paham belum sih nih sama dengan skenario DRP yang sudah kita establish gitu kan. Nah, jadi nanti itu akan dilakukan simulasi dalam bentuk tabletop namanya. Jadi kita cukup duduk bersama, dilakukan semacam meeting. Itu nanti kita akan lakukan simulasi pengujiannya dalam bentuk tabletop. Kalau real case ya udah pasti kita cabut power, gensetnya power utama kita cabut, nanti kita lihat gensetnya hidup apa enggak,
kalau misalnya tadi pakai virtualisasi, dia akan langsung direct ke di RC-nya apa enggak kayak gitu. Itu tantangan berikutnya. Oke, yang tabletop tadi berarti kayak simulasi-simulasi kalau biasa Betul. kita ini ya simulasi kebakaran atau apa. Betul, tapi kalau kita waktu itu real simulation-nya jatuhnya karena kita harus turun building. Iya, Oke, sampai turun drill building. test itu. Nah, itu mirip real simulation. Kalau tabletop itu kita hanya lebih ke membahas skenario-nya. Jadi para personil yang terlibat di dalam dokumen DRP atau personil anggotanya itu paham dia harus ngapain ketika terjadi bencana, tapi dalam bentuk skenario paper. Oke. Gitu, lebih ke sana. Oke, wah terima kasih banyak nih Mas Teddy. Sama-sama. Pusing nggak? Hah? Pusing ya? Pusing. Pusing ya? Tapi inilah pas pertama-tama tadi dengar kita bahasnya mau tentang DRP nih, wah aku belum ada bayangan kan apa sih DRP gitu kan. Sekarang ya adalah bayangannya. Tahu ya, nanti kalau jelasin ke customer bisa ya. Udah bisa dong. Canggih deh. Canggih udah siap lah ya Mas Teddy. Siap. Kayak gitu. Oke, jadi nggak terasa nih ya Mas Teddy kita sudah durasi. Udah mau habis ya? Sudah mau habis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di belakang nih, teman-teman kita udah pegang-pegang durasi nih ya. Suruh stop nih ya. Udah suruh stop. Boleh nambah 2 jam lagi? Biasa kalau langsung 2 jam diskon nambahnya. Diskon ya? Iya, ada diskonnya dulu. Oke, jadi teman-teman lifelong learner semua, thank you banget yang udah stay sama kita dari tadi ya, dari jam 12 sampai sekarang untuk bahas tentang DRP. Jadi sekali lagi untuk teman-teman mungkin yang belum kesempatan nanya nih, masih belum tadi kelewatan untuk bertanya, boleh aja ditanyakan aja di kolom komentar, nanti di videonya kan akan kita up ya di Instagram dan di YouTube kita. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget langsung ditulisin di kolom komentarnya, nanti dibantu jawab ya sama Mas Teddy langsung ya. Siap. Nanti akan dibantu jawab. Oke, nah jadi thank you teman-teman lifelong learner semua. Untuk teman-teman lifelong learners yang suka nih ya sama konsep kita edukasi, ada video-video edukasi seperti yang bersama Multimatrix ini, boleh banget ya teman-teman, boleh like, comment, dan subscribe ya di YouTube kita, dan boleh juga untuk share pastinya ke teman-teman sekitar semua biar kita bisa sama-sama belajar nih seputar digital transformasi. Betul ya Mas Teddy? Betul sekali. Dan jangan lupa juga buat follow nih sosial media Multimatrix ya Mas Teddy. Ada Instagram kita di apa Mas Ted? Di @multimatrix. Oke, ada YouTube kita Multimatrix ID. Lalu ada Facebook. Betul, di Multimatrix_ID ya. Iya, dan ada LinkedIn di Multimatrix ID. Yes, betul. Oke, mungkin kita tutup ya kalau gitu ya Mas Teddy. TikToknya juga ada ya? Oh iya, TikTok sekarang TikToknya udah ada kita, jangan lupa. Multimatrix ya? Multimatrix ya, TikToknya @multimatrix ya. Multimatrix. Jadi kita ada Jangan lupa TikTok tuh juga. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau lihatnya video-video singkat nih ya yang lebih menarik dan mungkin lebih kekinian, itu bisa langsung ke TikTok kita di @multimatrix teman-teman semua. Betul sekali. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Sama-sama Mas Teddy Tasya, buat makasih waktunya banyak. hari ini. Jangan kapok-kapok ya. Enggak kapok-kapok, nanti kita main lagi di sini kita ya. Kita main lagi, siap. Betul. Oke, mungkin itu aja teman-teman lifelong learner semuanya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di TikTok berikutnya. Oke, sampai thank you. Jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.